Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Haryani, saya prodi PPKN semester 2, NPM 22061969. Saya di sini ingin membuat video untuk memenuhi tugas dari Bapak Usman Al-Hudawi MPD dengan mata kuliah Pengantar Dasar Konsep Pendidikan Moral, dengan materi meresensi buku dan sedikit menjelaskan teks infografis yang telah saya buat dan saya posting di akun kelas kami. Baiklah, langsung saja kita meresensi buku ini. Ini buku yang berjudul Pendidikan Karakter yang ditulis oleh Profesor Dr. Kokom Komalasari MPD dan Profesor Dr. Didin Saripudin MSI. Buku Pendidikan Karakter ini merupakan buku hasil review dan revisi dari buku pengelolaan pengajaran terdahulu, disusun untuk membantu para peminat pendidikan, teoritis, dan praktisi di bidang pengajaran baik bagi para mahasiswa atau calon guru. Baiklah, di buku Pendidikan Karakter ini ada 10 bab yang masing-masing memiliki penjelasannya tersendiri, yaitu bab pertama menjelaskan tentang pendidikan karakter, pengertian karakter serta jenis-jenisnya. Yang bab kedua yaitu Living Value Education dalam konteks sekolah, yang menjelaskan tentang pentingnya value education dan pengertian living value. Yang ketiga, living values education dalam pembelajaran, yang menjelaskan tentang pengertian dan komponen pembelajaran serta pengaruh dan integrasi living values education dalam pembelajaran. Bab 4 yang menjelaskan tentang living value education dalam habituasi, yang di dalamnya ada hakikat habituasi, integrasi, dan pengaruh living value education dalam habituasi. Bab kelima yaitu living values education dalam intrakurikuler, yang menjelaskan tentang hakikat kegiatan ekstrakurikuler dan jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya bab 6 yaitu model pembelajaran berbasis living values education, yang menjelaskan tentang klarifikasi nilai, pembelajaran berbuat, dan pembelajaran berbasis budaya. Bab 7 living values education dalam buku teks pembelajaran, yang menjelaskan tentang hakikat buku teks, model konseptual buku teks berbasis living value education. Bab ke-8 Living Values Education dalam media pembelajaran, yang menjelaskan tentang hakikat media pembelajaran dan multimedia pembelajaran interaktif. Bab 9 Living Values Education dalam perkuliahan, yang menjelaskan tentang integrasi nilai-nilai kehidupan, integrasi Living Value Education dalam proses perkuliahan, dan yang terakhir pengaruh implementasi model living value education dalam perkuliahan. Nah, yang terakhir bab 10 pelatihan model pembelajaran berbasis living value education, yang menjelaskan tentang pelatihan, kegiatan pendamping pasca pelatihan, dan hasil pelatihan. Nah, itu beberapa bab yang ada di buku Pendidikan Karakter. Di dalam buku Pendidikan Karakter ini ada beberapa gambar yang kurang jelas dan ada beberapa halaman yang kosong, dan ada juga bacaan-bacaan yang kurang jelas karena berada dalam tabel yang hitam putih sehingga membuat bacaan menjadi kabur dan kurang jelas. Dalam buku Pendidikan Karakter ini terlalu banyak bahasa asing atau bahasa Inggris yang membuat beberapa pembaca tidak mengerti dan kurang nyaman karena tidak mengerti arti dari bacaan tersebut.
Namun, berkat buku pendidikan karakter ini, para mahasiswa dan calon guru dapat mudah untuk mendapatkan ilmu dan mengerti pengertian yang ada di dalam buku ini. Contohnya seperti pengertian karakter. Kita tidak perlu searching di Google lagi karena kita mempunyai buku yang kapan saja bisa kita baca dan kita bawa kemanapun dengan praktis. Dan di buku ini, selain penjelasannya yang jelas, ada beberapa gambar untuk menunjukkan atau memberikan contoh dari beberapa penjelasan di bawahnya atau di atasnya. Contohnya di halaman 31, yaitu living value education dalam konteks sekolah. Nah, di sini kan menjelaskan tentang konteks sekolah, yaitu otomatis di sini gambarnya menjelaskan tentang di sekolahan atau di dalam kelas. Nah, seperti itu. Itu membuat para pembaca mengerti. Nah, di sini menjelaskan tentang pembentukan karakter bertanggung jawab. Dan di sini saya akan menjelaskan satu-satu poin-poin yang ada di gambar tersebut. Dan ada beberapa yang pertama yaitu apa itu tanggung jawab. Nah, di sini dijelaskan tanggung jawab adalah melakukan semua tugas atau kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala resiko atas perbuatan sendiri. Yang kedua yaitu apa penting tanggung jawab pada diri sendiri. Nah, di sini pentingnya tanggung jawab dalam diri seseorang agar orang tersebut tidak mengalami kegagalan atau kerugian untuk dirinya maupun orang lain. Nah, yang terakhir yaitu contoh sikap tanggung jawab. Nah, di sini berusaha dan bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, mempelajari budaya dan tradisi suku lain, enggan melakukan perbuatan yang melanggar aturan maupun norma, menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.